Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepatnya di penghujung bulan Sa'ban, 29 Sa'ban 1443 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat. Tinggal menunggu hari saja, malam ini atau besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Doa kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan dipilih kita, dipantaskan kita, dilayakkan untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu marhaban ya Ramadan. Ada satu doa yang status hadis ini doi, tapi bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, keutamaan dalam melaksanakan satu ibadah. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighni fi sahri Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, bulan Sa'ban. Beri kami kesempatan agar kami bisa beribadah pada bulan suci Ramadan. Tentunya semua kita yang hadir di sini ada harapan agar kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Namun sebelum memasuki bulan tersebut, seorang ulama Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi mengatakan tentang 3 bulan yang mulia ini. Sahrul Rajab, sahrun lil zira'. Bulan Rajab itu diutamakan sebagai bulan menanam. Sahrul Sa'ban, sahrul saki lil jira'. Bulan Sa'ban itu diumpamakan ibarat bulan
pengairan ataupun perawatan terhadap tumbuhan yang kita tanam. Yang terakhir yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi Zar'i. Bulan puasa Ramadan ini adalah bulan di mana seseorang memetik hasilnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bulan Rajab kemarin seluruh amal yang fardu tidak ada satupun yang tidak dilaksanakan, bahkan meningkat pengamalannya. Ibadah-ibadah sunat sudah mulai dilatih-latih. Ini yang dinamakan dengan bulan Rajab itu ibarat bulan menanam. Seseorang ketika menanam, bercocok tanam, kalau misalnya itu tanaman pertama, kita anggap sebatang pohon durian. Ketika tanah itu hutan semak belukar, butuh perjuangan. Apa yang ia lakukan? Bersihkan dulu pepohonan-pepohonan kecil di sekitarnya, gamburkan dulu tanahnya. Kalau takut nanti misalnya ada binatang menginjaknya, dipagar dulu, tanamlah. Setelah ditanam, cukup hanya sekedar menanam, tidak. Masuk kita ke bulan Sya'ban, itu yang dikatakan bulan di mana pohon tadi dirawat. Ketika seseorang sudah terbiasa untuk bercocok tanam, maka ia akan berusaha menjaga betul tanaman tersebut, dirawat, diairi. Bahkan kita lihat perkebunan-perkebunan berskala besar itu selang-selang ada di dekat pepohonan tersebut, dengan harapan agar ia tumbuh subur yang nanti diharapkan hasil yang maksimal. Ketika memanen, ini tidak ada cerita lelah, tidak ada cerita letih, yang ada hanya kebahagiaan. Orang mengira dia mungkin lelah, letih, ini orang sudah di luar kontrol. Kenapa? Karena dia bercocok tanam itu dengan penghayatan dan dinikmatinya. Kita lihat ketika orang sudah menanam sebatang pohon durian, dirawat, berbunga, ketika memperoleh hasil, apa yang ia lakukan? Rumahnya mewah, tapi dia tidak tidur di rumah. Dibikinnya pondok di tepi kebun tersebut. Menjaga apa? Menjaga kebun duriannya tadi. Ketika jatuh, jam 1 jatuhnya, jam 1 malam, dia ambil. Jam 2 malam, ia ambil seluruhnya. Kenapa ia lakukan? Karena sudah terbiasa mulai menanam, merawat, begitu juga memetik hasilnya. Orang menilai ini orang abnormal. Sampai-sampai untuk nunggu jatuh durian, ia tinggalkan rumahnya. Ia tidak mau tidur di rumah. Bagi orang yang memahami, ia sudah memetik hasilnya. Ramadan besok, kalau berjumpa dengan kita, bagi orang yang tidak terlatih dengan beribadah pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, ini kelihatan sekali. Bagi orang yang sudah starting point, memulai beramal pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk dia ke Ramadan, dia hanya berburu 2 hal. Yang pertama, berburu pahala. Yang kedua, berburu ampunan. Diajak sholat tarawih, dia tidak akan merasa letih, sudah terbiasa. Yang ada di hadapan dia adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam. Apa kecaman Rasulullah kepada umatnya? Ba'uda liman adraka Ramadan
falam yughfar lah. Celaka. Celaka, ada orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang memberikan keistimewaan khusus seperti bulan Ramadan. Boleh kita cek 11 bulan yang sudah kita lalui. Tapi untuk Ramadan, Allah melalui kalam Rasulullah SAW memberi 3 jaminan. 10 pertama itu ada rahmat Allah, 10 kedua itu ada ampunan Allah, 10 ketiga terhindar dari api neraka. Tapi kalau ini tidak dilatih mulai Rajab, Sa'ban, Ramadan, bisa sama-sama kita saksikan orang sudah memetik hasil, dia baru menanam. Makanya bertahannya itu hanya bisa di 10 Ramadan. Orang lagi menikmatin beribadah, dia mulai lemas. Di 10 terakhir KO. Kenapa? Karena seluruh amal ibadah, mulai bersedekah, mulai baca Quran, mulai i'tikaf, mulai zikir, itu dilakukan seluruhnya tanpa latihan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, itu tidak akan maksimal. Kita harapkan training Rajab, training Sa'ban, nanti hasilnya akan kita peroleh pada bulan Ramadan. Wa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.